salah satunya bulan Rajab. Maka di bulan ini mari kita minimalisir kemaksiatan kita dan kita maksimalkan ibadah serta amal soleh kita. Kenapa? Orang Arab jahiliyah saja dulu kalau di bulan Rajab mereka berpapasan di tengah jalan dengan katakanlah pembunuh ayahnya. Itu mereka rela untuk menunda dendamnya. Nggak berani membalas dendam di bulan Rajab. Mereka tunggu sampai nanti keluar bulan Rajab, baru eksekusi. Jadi ini bulan yang dihormati sejak zaman dahulu dan kemudian oleh Islam ditetapkan, dikuatkan lagi oleh syariat kita. Maka di bulan ini mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh. Dan kita juga berupaya meminimalisir semua jenis perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, kalau di bulan ini kita mampu, bukan berarti nanti di bulan Sya'ban balas dendam gitu ya. Nanti aja deh maksiatnya di bulan Sya'ban. Enggak. Bulan ini bulan untuk kita latihan. Seterusnya kita jaga istiqomahnya. Para ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan menyiram. Bulan Ramadan, bulan panen raya. Panen apa? Panen pahala. Maka Rasulullah biasa memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ya, hari apa saja terserah selama di bulan Rajab memperbanyak puasa. Niatnya puasa sunnah. Nah ini sangat direkomendasikan. Apalagi ibu-ibu yang kadang-kadang mengeluhkan asam urat, kolesterol, berpuasalah coba, sering-sering puasa. Insya Allah keluhan-keluhan itu sedikit demi sedikit akan hilang. Tapi niatnya pertama ridho Allah, yang kedua biar sehat gitu ya, nggak apa-apa. Tapi pertama ridho Allah. Baik, kita akan membahas ayat kedua di dalam surat kedua di dalam juz 30 ya, yaitu surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini termasuk di antara surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Di antara ciri khas surat Makkiyah, ya kita ulangi dulu pernah disampaikan, kita ulangi sedikit. Di antara ciri khas surat-surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Nah, ayatnya pendek-pendek. Walaupun tidak semua yang ayatnya pendek berarti Makkiyah. Pada umumnya kebanyakan ya Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Bisa buat puisi Bu. Kalau lomba puisi ambillah surat Makkiyah. Itu insya Allah juara. Apalagi kalau yang dibaca misalnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah misalnya apa? Kiamat. Al-Qari'ah kan artinya kiamat ya. Apa yang kau tahu tentang kiamat? Itu jurinya bisa pingsan saat itu. Ya, karena berpuisi menggambarkan kiamat seperti surat Al-Qari'ah. Kemudian surat Makkiyah juga secara umum isinya adalah pembahasan tentang keimanan, tentang penguatan keyakinan terhadap surga, hari kiamat, neraka. Nah, ini semuanya sangat kental di surat-surat Makkiyah, ya. Karena memang periode Mekah itu adalah masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah, mengenalkan kepada kaum Arab jahiliyah adanya kehidupan setelah mati. Di saat kebanyakan manusia, utamanya orang Arab zaman itu, sangat mengingkari adanya kematian, adanya kehidupan setelah kematian kita nanti. Mereka menganggap itu hanya tahayul, hanya hoax. Mosok sih setelah kita menjadi tulang belulang yang remuk rapuh mau bangkit lagi? Hah, pret gitu. Mereka mengatakan begitu. Maka kemudian turun surat-surat yang membantah klaim orang-orang kafir Quraisy utamanya yang mereka rata-rata apa tadi tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Dan memang kalau kita perhatikan sepanjang 23 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu
debat yang paling sering antara baginda Rasulullah dengan orang-orang kafir itu adalah kiamat itu ada atau tidak. Hari kebangkitan itu mungkin atau tidak. Namanya surga dan neraka itu fakta atau hanya fiksi. Nah, ini semuanya adalah perdebatan yang berkepanjangan dan paling banyak diabadikan itu di dalam juz 30. Di antaranya nanti surat An-Nazi'at. Sampai-sampai Allah bersumpah untuk menekankan adanya hari kiamat itu. Nah, maka kita akan coba sekarang mengkaji dari ayat pertama. Apa isi surat An-Nazi'at? Baik, An-Nazi'at itu artinya, An-Nazi'at apa? Para malaikat pencabut nyawa. Naza'a artinya mencabut. Maka An-Nazi'at, ulama tafsir mengartikannya dengan para malaikat pencabut nyawa. Ya. Sekalian kita nanti sejenak zikrul maut, Bu, ya. Mengingat-ingat tentang hakikat yang pasti terjadi, apa itu al-maut, kematian. Yang pasti setiap kita akan mengalaminya. Mati itu tak kenal tua, muda, laki, perempuan, semuanya bakal mengalami namanya apa? Al-maut, kematian. Nah, tapi semoga ibu-ibu semuanya panjang umur ya. Insya Allah ya. Sehat walafiat, panjang umur, usianya berkah, menebar manfaat. Insya Allah. Pada saatnya semuanya husnul khatimah. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin, insya Allah. Nah, kita akan mulai membaca dulu surat An-Nazi'at ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi yang dibaca surat apa, Bu, tadi? Al-Baqarah ya? Iya, Al-Baqarah sama Al-Fatihah. Nah, sama Al-Fatihah. Baik, sekarang giliran saya membaca An-Nazi'at ya. Pelan-pelan agar kita juga sambil merasakan apa namanya getaran-getaran ayat-ayat Allah di dalam dada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashiqati nashqa. Was-sabihati sabhan. Fas-sabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Baik, 14 ayat pertama kita akan kaji pelan-pelan. Surat An-Nazi'at termasuk surat-surat yang diawali dengan sumpah. Kita tahu apa gunanya sumpah. Kalau ada orang mengatakan saya baru selesai makan. Ada yang mengatakan mosok sih. Maka kemudian kita akan mengatakan sungguh saya baru selesai makan. Dibantah lagi, nggak mungkin, perutnya aja masih kempes. Barulah kemudian sumpah saya baru selesai makan. Nah, berarti fungsi sumpah apa? Untuk menguatkan suatu berita atau informasi ketika banyak orang yang meragukannya. Ya, makanya ada perkara yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mayoritas orang Mekah saat itu
meragukan, bahkan membantah, mengingkarinya. Sehingga Allah datangkan langsung keterangan itu disertai dengan sumpah agar tidak ada lagi keraguan di antara para pendengar atau para mukhatab, para audiens. Maka di sini Allah bersumpahnya pakai berlipat-lipat pula sumpahnya. Mulai wan nazi'ati gharqa. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang Dia ciptakan. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa orang kafir. Gharqa, dengan kasar. Kok diidentikan dengan orang kafir? Ya, karena kalau orang mukmin tidak akan gharqa, tidak akan dicabut dengan kasar, ya. Yang dicabut dengan kasar tanpa ampun itu orang-orang kafir yang tidak beriman. Allah bersumpah dengan para malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras dan kasar. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Allah bersumpah lagi demi para malaikat yang mencabut jiwa orang mukmin dengan lembut, dengan mudah dan tidak menyakitkan. Wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit ke bumi dengan cepat. Wasabihat ini asli maknanya berenang ya Bu ya. Yasbah, sabaha yasbahu itu artinya berenang sebenarnya. Cuman kan renangnya bukan seperti renang kita ya. Malaikat artinya bergerak turun dari langit ke bumi dan naik lagi. Jadi malaikat itu dinamis. Fasabiqati sabqa, demi malaikat yang saling mendahului saking antusiasnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang Allah perintahkan atau tugaskan untuk mengatur perkara atau urusan alam semesta. Allah bersumpah dengan 5 jenis malaikat. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi isi sumpahnya mana ini? Masuk cuman sumpah-sumpah aja, nggak ada isi sumpahnya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya jawabul qasam. Kayak ibu misalnya datang di pengadilan diminta keterangan bersumpah sebagai saksi. Paduka hakim yang mulia, saya di sini sebagai saksi bersumpah demi Allah. Sekian paduka. Lah, itu bingung semuanya nanti. Hakimnya juga bingung. Kok cuma sumpah doang? Apa yang ingin Anda sampaikan dengan sumpah itu? Nah, di sini isi sumpahnya mahdzuf. Mahdzuf itu tidak disebutkan tapi bisa ditangkap dari konteks apa yang disampaikan setelahnya. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika sangkakala pertama ditiup. Kok bersumpah kemudian pada hari ketika sangkakala pertama ditiup? Ini maksudnya gimana ini? Nah, para ulama kemudian mengatakan itu ada yang disimpan atau dihilangkan, tapi maknanya sangat terang benderang. Isi sumpahnya latub'atsunna, demi malaikat pencabut nyawa orang kafir, demi malaikat pencabut nyawa orang kafir, orang mukmin, demi malaikat yang turun dari langit ke bumi, demi malaikat yang berlomba mendahului melaksanakan perintah Allah, demi malaikat yang mengatur alam semesta atas perintah Allah, sungguh kalian semuanya akan dibangkitkan. Nah, ini isi sumpahnya ya. Sungguh kalian semuanya akan dibangkitkan setelah kematian. Nah, ini yang harus kita yakini 100%, bahwa ada hidup setelah mati nanti. Sebagaimana kita meyakini ibu-ibu hari ini kita hidup. Kita harus yakin bahwa nanti setelah mati kita juga akan hidup lagi. Harus sama kualitas keyakinannya. Walaupun belum terjadi, tapi keterangan itu mutlak benarnya, ya. Kita akan hidup lagi nanti setelah kematian yang insya Allah setiap kita pasti akan mengalami. Nanti hidup lagi semua.
dalam kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi mati kedua kali. Baik, kita akan bahas dulu wan nazi'ati gharqa. Silahkan sambil diminum kopinya ibu-ibu. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Beginilah bagaimana orang kafir itu saat diwafatkan, saat dicabut nyawanya, Bu. Keras, menyakitkan, kasar, ya. Lah kalau orang mukmin dicabut nyawanya dengan lembut, cepat dan tidak mengakibatkan sakit yang berkepanjangan. Ya, saya ingin menyebutkan satu hadis. Ini mohon maaf hadisnya cukup panjang tapi penting untuk disebutkan karena akan menambah kesiapan kita dan keyakinan kita terhadap kematian. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad. Innal abdal mu'min idza kana fi iqbalim minal akhirah. Ibu ingat-ingat ya, nanti pas masing-masing mengalaminya sama enggak dengan yang saya katakan ini. Ya, sesungguhnya setiap hamba yang beriman apabila sudah mendekati kematian, maksudnya sudah dekat dengan akhirat ya. Wangqita'im minad dunya, dan dia sudah terputus dengan dunia. Nazala ilaihil malaikatu bidul wujuh. Nanti malaikat yang datang pertama itu malaikat dengan wajah yang putih. Wujuhahum asyams. Wajah mereka itu seperti matahari, cerah, terang. Ma'ahum kafanun min kafanil jannah. Malaikat itu mereka membawa kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah, dan parfum dari surga. Fayajlisuna minhu muddal basar. Malaikat-malaikat itu duduk di hadapan kita sejauh mata memandang, berbaris mereka. Lah barulah ketika malaikat-malaikat itu sudah berbaris, thumma yaji'u malakul maut. Baru malaikat maut yang datang, yang mencabut nyawa baru datang setelahnya. Ya, siapa namanya? Malaikat Israel ya. Kalau dalam kitab-kitab terdahulu namanya Israel. Lalu malaikat itu duduk di kepala orang tersebut yang akan diambil ruhnya dan mengatakan, ayyatuhan nafsul mu'minatu thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka roh itu takhruju, keluar seperti air keluar dari teko, begitu mudahnya, gitu, kayak air keluar dari teko. Ibu di depannya ada teko, silakan dipraktekkan ya, dikeluarkan ke cangkir masing-masing, begitu mudahnya tanpa hambatan. Kemudian diambil roh tersebut oleh malaikat-malaikat yang tadi sudah berbaris, lalu kemudian diapakan, dibungkus dengan kafan yang dari surga tadi itu, dan dikasih parfum yang wangi. Lalu dengan wangi yang luar biasa itu dibawa naik ke langit. Langit pertama, langit kedua. Tidaklah melewati langit pertama maupun kedua dan seterusnya, kecuali para malaikat penjaga langit itu berkata, ma hadhir ruhut thayyibah. Ini kok ada roh yang wanginya kayak begini, ini siapa ini? Dijawab oleh malaikat yang membawanya, ini Fulan bin Fulan. Disebut nama terbaik yang dia miliki di dunia. Fulan misalnya namanya Wahid. Nah, maka disebutlah nama terbaiknya. Oh, ini Wahid bin Saifuddin misalnya gitu. Jadi di bawah malaikat setiap masuk ke lapis langit, malaikat di sana itu sama menyambut dan bertanya, ini rohnya siapa wangi begini. Kemudian disebutkan nama terbaik yang dia miliki. Nah, setelah itu
eh, sudah sampai ke langit ketujuh, Allah mengatakan kepada para malaikat, Wanajiati gorkon. "Uktubu kitaba abdi fi Wanashitoti illiyin." nashton. Eh, Catatlah atau simpanlah catatan amal hambaku ini fi illiyin, di tempat yang namanya illiyin. Apa itu illiyin? Tempat yang mulia di langit. Ya, tempat yang mulia di langit sana. Kemudian adapun jasadnya kembalikan ke bumi. Adapun rohnya kembalikan ke bumi, ke makamnya. Kemudian dia dikembalikan ke bumi. Kemudian disitulah masuk ke dalam kubur. Di situ nanti berlaku apa? Pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Ditanya, madinuka, apa agamamu? Ma nabiyuka, man nabiyuka, siapa nabimu? Ma qiblatuka, apa kiblatmu? Orang mukmin ini dengan mudah menjawab, Rabbi Allah, Nabi Muhammad, qiblati Ka'bah. Dengan mudah dia menjawab itu. Kemudian karena jawabannya lolos semuanya, tiba-tiba apa yang terjadi? Allah mengatakan, ini hambaku betul-betul sudah meyakini dengan apa yang dibawa oleh Rasulku, oleh Nabiku yang dulu aku utus. Afrishuhu minal jannah, maka bentangkan semacam permadani atau bentangkan taman-taman dari surga ke hadapannya. Maka saat itu kemudian dia bisa melihat indahnya taman-taman surga dari dalam liang kuburnya. Ya. Kemudian kuburnya dilapangkan. Sehingga walaupun nampaknya cuma setengah meter kali berapa? 1,5 meter itu atau 2 meter, tapi bagi orang yang di dalamnya serasa sangat lapang dan luas. Tiba-tiba ada yang datang. Seorang yang tampan rupawan, baunya wangi, seharum kesturi. Kemudian dia ditanya, kamu siapa? Aku amal solehmu saat di dunia. Ternyata amalnya mendatanginya nanti, Ibu. Ya, mendatangi kita. Ngapain di sini? Allah perintahkan aku untuk menemanimu. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Jadi dia walaupun misalnya dimakamkan di tengah hutan belantara, di tengah gurun nahara, sendirian nggak ada siapa-siapa, tapi orang yang mukmin akan merasa terhibur karena amalnya menemaninya. Nah, maka dia saking senangnya dan saking merasa bahwa surga sudah di hadapan mata, di dalam kuburnya ini dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan kiamat. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa segera berkumpul dengan keluargaku dan hartaku di surga. Tapi kan ya ada waktunya kiamat itu. Tapi berarti dia itu di dalam kuburnya itu pingin di sini saja sudah seperti ini nikmatnya, apalagi nanti kalau aku bisa melihat dan langsung masuk ke dalam surga. Jadi di situ dari kuburnya itu dia bisa melihat surga, tapi ngelihat doang, belum bisa merasakan dengan seluruh badannya, hanya rohnya saja yang melihat. Ada bidadari lewat siang dan petang gitu ya Bu ya. Boleh dilihat tapi nggak boleh dicolek gitu kan, itu gemesin banget itu ya. Nah makanya dia minta biar cepet, ya Allah cepet kiamat, biar cepet betul-betul ketemu keluargaku. Keluarganya siapa? Para bidadari, para penghuni surga, biar bisa segera bisa menikmati apa yang sekarang sudah aku lihat tapi belum bisa aku sentuh langsung. Ini kalau orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kafir bagaimana dia meninggalnya? Wanazi'ati gharqa, dicabutnya dengan kasar, ya. Dalam hadis lanjutannya Nabi mengatakan, innal abdal kafir, sesungguhnya kalau orang kafir dia dalam kondisi sekarat mau meninggalkan dunia untuk menuju akhirat, maka turun kepadanya para malaikat
wajahnya hitam, mukanya seram. Bersama mereka kain kafan yang kasar. Kalau tadi kan kain kafan yang apa? Kain kafan yang lembut dari surga. Kemudian duduk di atas atau di samping kepalanya malaikat tersebut. Setelah itu datanglah malaikat maut, mencabut nyawanya, tapi dia bilang apa malaikat maut ini? Ayyatuhan nafsul khabithah. Hai jiwa yang busuk. Hai roh yang kotor. Roh jahat gitu ya. Kafir, zalim pula, ya. Ukhruji ila sakhatillahi, ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Ayo keluar kamu cepat, segera menuju kepada kemurkaan dan siksa Allah. Kira-kira mau nggak keluar kalau manggilnya kayak begitu? Roh itu nggak mau keluar. Roh itu nggak mau keluar. Kalau orang mukmin dengan mudah keluar dia. Kalau roh orang kafir nggak mau keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Dicabut oleh malaikat. Fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul. Dicabut dengan paksa seperti besi yang penuh dengan gerigi-gerigi dicabut dari wol yang basah. Prol. Kasarnya luar biasa. Ya. Sampai-sampai apa? Maka saraf-sarafnya, keringat-keringatnya itu merasakan sarafnya terputus-putus gitu ya dalam lafal hadisnya itu ya. Kesakitan yang amat sangat. Lalu ketika ruhnya udah keluar, diambil oleh para malaikat yang tadi mukanya seram, wajahnya hitam, kemudian dibawa, dibungkus dengan tadi kain kafan yang kasar. Lalu dibawa naik ke langit. Baru sampai di langit pertama, malaikat tidak mau membukakan pintunya. Ma hadhir ruhul khabithah. Ini baunya nggak enak banget nih, rohnya siapa ini? Disebutkanlah namanya. Rohnya Fulan bin Fulan dengan nama terburuk yang dia miliki. Misalnya sebenarnya namanya bagus lah. Siapa ini misalnya, mohon maaf kalau ternyata ada yang mirip ya Bu ya, ini hanya nggak sengaja ya. Misalnya namanya yang nggak ada di Indonesia apa ya? Takut ada yang sama namanya nih. Misalnya namanya Kapten Hawk. Kapten Hawk. Kapten Hawk itu apa ya? Tapi panggilannya kampret gitu, Bu. Maka disebutlah namanya itu. Kampret bin yang paling buruk lah pokoknya ya. Pokoknya ini nama yang paling dia tidak suka disebutkan gitu ya. Akhirnya atau mungkin Monyet bin Gorila gitu. Nama panggilannya dulu Monyet misalnya. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian disuruh langsung balik kembali. Kemana? Ke kuburnya. Dikembali rohnya ke jasadnya. Di situ tapi sempat dikatakan simpan catatan amal yang buruk itu di dalam sijin. Para ulama menafsirkan sijin itu lapis bumi yang paling bawah, tempat yang paling hina. Kalau orang mukmin tadi simpan di illiyin, tempat yang paling tinggi di dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia dikembalikan ke kuburnya, dia akan menjalani sidang atau pertanyaan pertama dari para malaikat Mungkar dan Nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lafal hadisnya mengatakan orang itu berteriak, ha, la adri. Mungkin kalau bahasa Bogornya itu apa ya? Nyaho. Nah, gitu mungkin ya. Kasar ya Bu. Ya. Namanya juga sama kurang berapa? Ada yang lagi tawar-menawar nih. La adri. Nggak tahu gitu. Maka karena jawabannya begitu, langsung
dipukul oleh malaikat dengan pukulan dari neraka. Plang, suara teriakannya terdengar dari barat sampai ke timur. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk manusia dan jin yang tidak mendengar teriakannya. Ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Jawabannya sama. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya pun sama. Karena nggak lolos, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir nggak bisa dijawab, maka kemudian Allah perintahkan, afrishuhu minan nar, bukakan pintu gerbang dia menuju neraka. Jadi hawa panasnya udah mulai terasa. Alam di neraka sudah bisa dia lihat dari semenjak di alam kuburnya. Alat-alat siksanya, bagaimana gejolak nerakanya, binatang-binatang melata yang akan meremukkan tulang-tulangnya, itu udah bisa dilihat itu. Masya Allah. Betapa menyeramkan dia. Sudah bisa melihat tempat yang akan dihuninya nanti. Maka dia berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat. Ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat. Karena apa? Di sini aja udah begini. Apalagi nanti kalau benar-benar masuk ke dalam neraka yang semengerikan itu. Ya, makanya dia berdoanya apa? Ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat. Kemudian tiba-tiba saja datang kepadanya rajulun qabihul wajhi qabihus siyab. Mutinur rih, orang yang wajahnya seram, bajunya juga mengerikan, penampilannya menyeramkan, baunya juga busuk. Maka ditanya, siapa kamu? Aku amalmu, amal keburukanmu selama kamu di dunia. Ngapain di sini? Aku menemanimu. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kebangkitan. Bayangkan Ibu, bagaimana bisa istirahat orang yang di sampingnya ada apa? Katakan tiba-tiba di samping kita ada orang gila yang udah nggak tidur, nggak mandi sebulan lamanya. Bisa nggak kita tenang berada di sampingnya situ? Ya, wajahnya seram, baunya Masya Allah menusuk kayak bangkai, belum lagi bajunya yang tidak pernah ganti. Nah, ini aja udah membuat seorang tuh nggak ngantuk, udah stres. Nah, orang kafir begitulah nanti kondisinya. Makanya yang paling penting untuk kita lakukan hari ini apa? Jaga istiqomah kita, menjaga iman. Ya, karena apa? Iman kita itu menentukan bagaimana nanti saat kita diwafatkan. Bagaimana nanti saat kita berada di alam barzakh, bagaimana nanti saat kita juga dibangkitkan. Ya, orang beriman akan mendapat kasih sayang Allah, tapi orang kafir akan selalu mendapat murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang sangat mengerikan ya. Jadi masing-masing kita nanti sendirian Bu di alam kubur ya. Tergantung amal, mau ditemani sama siapa? Ditemani sama orang ganteng apa sama orang yang serem? Lah itu tergantung amal kita. Makanya selagi ada usia, selagi ada waktu, perbanyak amal soleh. Tadi saya sebutkan di bulan Rajab, minimalisir amal salah, minimalisir dosa dan maksiat. Ya, ini maka bayangan-bayangan tentang alam barzakh, tentang kematian, ini penting untuk sering-sering kita hadirkan agar kehidupan kita tidak lalai. Ya, lalai hanya mikirin dunia aja tanpa mempersiapkan diri untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya, mukmin yang bagaimana ya Rasulullah, yang paling cerdas? Ternyata jawaban Nabi bukan mukmin yang IQ-nya tinggi, bukan yang prestasinya tinggi, bukan yang posisinya tinggi,
Mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling sering mengingat kematiannya. Wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan, dan paling banyak kesiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Perjalanan kita panjang, tapi bekal kita masih sangat minim. Maka mari kita persiapkan terus, perbanyak amal, ya. Segala yang bisa kita tempuh Bu hari ini. Makanya saya ingat tuh Syekh Ali Jabir pernah berpesan, almarhum Syekh Ali Jabir. Kalau Anda tidak bisa menghafalkan Al-Quran, maka cobalah anak-anak Anda agar ada yang hafal Al-Quran. Tapi kalau anak Anda juga ternyata sulit dan sudah tidak mungkin untuk menghafal Al-Quran, maka jangan Anda haramkan harta Anda untuk membantu para penghafal Quran. Kenapa? Minimal dengan harta kita, kita akan ikut terangkat oleh mereka yang nanti menjadi ahlul Quran. Nah, ini wasiatnya Syekh Ali Jabir dulu sebelum wafat. Ya, maka kalau kita belum bisa menjadi orang-orang yang berilmu, pastikan anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Kalau anak kita pun misalnya belum bisa maksimal menjadi seorang yang berilmu, jangan haramkan harta kita untuk membantu para thalibul ilmi, mahasiswa-mahasiswi yang belajar, yang kekurangan, lah itu akan menjadi pahala yang terus mengalir dari kita semuanya. Selama ilmu mereka itu bermanfaat, selama ilmu mereka diajarkan ke masyarakat, maka pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang membantu mereka, misalnya ngasih beasiswa, ngasih bantuan untuk, ya selama mereka studi, itu akan terus mengalir pahalanya, menjadi pahala jariah. Ini diantara cara agar kita terus nanti mendapatkan kucuran amal, walaupun kita sendiri sudah tidak bisa beramal. Baik, selanjutnya Allah bersumpah dengan wasabihati sabaha, ayat ketiga. Demi malaikat yang turun dari langit ke bumi. Ya. Jadi malaikat itu dinamis, naik turun naik turun naik turun. Untuk apa? Turun ke bumi mencatat amalan-amalan hamba, naik ke langit untuk melaporkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu-waktu di mana amal itu diangkat. Ada yang pengangkatannya itu mingguan, ada yang harian. Kalau mingguan itu diangkat amal kita pada hari Kamis ya, kalau tidak salah ya, hari Kamis atau hari Kamis ya, sehingga di situ Nabi biasanya melakukan puasa Kamis. Kalau di setahun sekali itu di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban Nabi juga sering berpuasa. Kenapa? Karena di bulan ini amal-amal selama setahun diangkat kepada Allah. Dan aku suka saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Nah, maka semua amal kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang masuk di medsos, diupload maupun yang paling rahasia, itu semuanya ada dalam catatan para malaikat. Ya. Kemudian sabiqati sabqa, demi malaikat yang saling mendahului dalam melaksanakan perintah Allah. Malaikat itu sangat antusias melaksanakan perintah Allah. Nah, ini menjadi juga inspirasi, motivasi buat kita agar juga bersemangat seperti malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan antusias tanpa pikir-pikir panjang. Waduh, aku rugi enggak ya kalau disuruh infak? Ya Allah, kan hartaku cuma 10 miliar. Kalau infak 1 juta takutnya nolnya berkurang. Nah, ini kalau yang begitu-begitu berarti iman kita masih perlu dibenahi lagi. Ya. Kemudian fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengurus urusan alam semesta ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu
utus atau Allah tugaskan malaikat-malaikat misalnya untuk mengatur laut, ada malaikat mengatur hujan, ada malaikat mengatur awan, ada malaikat yang menjaga gunung. Itu Allah berikan pos-pos tersebut untuk malaikat apa mengatur dunia ini. Tapi semuanya adalah atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Taif dan ternyata malah ditolak oleh orang-orang Taif, dilempari dengan batu, dicaci maki, diludahi, dilempar kotoran. Rasulullah akhirnya berdarah-darah lari keluar dari Taif. Di situ tiba-tiba didatangi oleh malaikat gunung. Malaikat penjaga gunung menawarkan, "Ya Rasulullah, kalau Anda mengizinkan, pilih gunung yang paling besar yang ada di kota Mekah. Akan saya jatuhkan gunung itu di kepala orang-orang Taif, biar mereka tahu rasa karena telah menganiaya Anda." Apa kata Rasulullah? "Jangan wahai malaikat. Mereka melakukan itu semuanya karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang aku ingin sampaikan." Malah Nabi kemudian berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayahmu kepada mereka orang-orang Taif karena mereka menganiaya aku semacam ini karena ketidaktahuan mereka semuanya. Jadi malaikat gunung menawarkan itu agar gunungnya diangkat, dijatuhkan kepada kepala orang-orang Taif biar binasa seketika. Tapi alhamdulillah Bu, Nabi kita itu Nabi yang penuh kasih sayang. Coba kalau yang di posisi Nabi itu kita, coba gimana Bu dapat tawaran dari malaikat gunung tuh. Diusir sama orang Taif, lempar sendal, lempar batu, diludahi, lempar kotoran, ada yang nawarin. Yang di depan pasar Gunung Batu itu. Oh, yang tadi dia baru buka, maka nungguin dulu orang. Kue itu ya. Gunung Batu itu bukan gunung Bu ya. Nah di situ mungkin kalau yang kita ditawari begitu mungkin, oh enggak itu Gunung Salak itu paling besar di Bogor gitunya. Kalau Rasulullah enggak, jangan hai malaikat. Mereka bagaimanapun adalah umatku. Aku berharap dari keturunan mereka nanti muncul orang-orang yang akan menjaga agama ini. Dan ternyata betul Bu, tidak lama setelah itu orang-orang Taif masuk Islam berbondong-bondong. Sampai hari ini Taif 100% itu Muslim semua. Sampai hari ini. Nggak ada satupun yang non-Muslim hidup di Taif. Dan dari Taif lah muncul para pahlawan-pahlawan Muslim yang berhasil menaklukkan kota-kota, negeri-negeri seperti Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah beliau adalah salah seorang pemuda Taif. Ya, dan masih banyak lagi. Nah ini malaikat-malaikat yang menjaga gunung atas perintah Allah. Tapi bukan berarti kalau Gunung Merapi mau meletus, kita kemudian minta, "Hei malaikat, malaikat, tolong malaikat, jangan letuskan gunungnya." Nah ini salah kita. Mintanya tetap kepada Allah. Ya, hujan nggak datang-datang, jangan minta sama malaikat pembawa hujan, tapi minta sama Allah. Ya Allah turunkan hujan. Nah, Allah perintahkan malaikat nanti akan menggiring hujan ke tempat kita. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang berjalan di tengah Sahara. Tiba-tiba dia mendengar suara, jelas sekali suaranya itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kisah ini. Ada suara mengatakan kepada awan, "Hei awan, berkumpullah." Lalu berjalanlah menuju tempat ini, disebutkan tempatnya, dan sirami kebun si fulan. Tiba-tiba awan itu kemudian berputar-putar, berkumpul jadi satu, jadi mendung, berarak-arak. Dan tiba-tiba saja di tempat yang ditunjukkan itu berhenti, langsung turun menjadi hujan. Dan hujannya itu tepat menjatuhi atau menghujani kebun seseorang. Ini yang mendengar suara ini penasaran.
dia mengikuti arah di mana hujan itu turun. Dan betul lah di kebun yang sedang mendapatkan hujan sendirian, di saat kebun-kebun samping kanan kirinya itu nggak dapat hujan. Ada seorang yang nunggui kebunnya itu ditanya, apakah nama Anda Bapak Fulan? Betul. Kayak naon atuh? Ada apa emangnya? Gitu. Saya tadi itu mendengar jelas suara yang menggiring awan ini. Awan ini disuruh untuk menghujani kebun Anda. Disebutkan di situ juga nama Anda. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Apa amal yang Anda miliki? Di saat yang lain kekeringan, kenapa kebun Anda mendapatkan jatah air yang cukup? Dia mengatakan, oh memang selama ini saya setiap kali panen, saya bagi hasil panennya menjadi 3. Sepertiga saya berikan untuk sedekah kepada fakir miskin. Sepertiga saya pakai untuk kebutuhan nafkah keluarga. Sepertiga saya kembali gunakan untuk mengulang cocok tanam agar bisa panen lagi di masa yang akan datang. Jadi dengan infak yang semacam itu ternyata apa? Allah tidak pernah membiarkan kebunnya itu kekeringan. Terus diberikan air yang cukup. Nah, kisah ini bukan hanya kisah fiktif, tapi ini ada di dalam hadis. Dan hadisnya sahih. Artinya apa? Memang ternyata awan pun ada yang mengendalikan para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fal mudabbirati amro. Allah bersumpah dengan sekian banyak malaikat tadi itu, apa yang ingin Allah sampaikan dengan sumpah-sumpah yang luar biasa? La tub'atsun, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya, sekali lagi hal yang paling didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy utamanya zaman itu adalah adanya hari kebangkitan. Ya. Maka di sini jelas Allah menyampaikan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Sebuah kepastian aksioma yang tidak mungkin akan berubah. Hari kebangkitan itu adalah satu nyata dan fakta, hanya waktunya yang belum terjadi. Baik, kapan peristiwa itu akan mulai mengagetkan dan membuat orang yakin? Yauma tarjufur rajifah. Pada hari di mana sangkakala pertama ditiup, ya. Sangkakala pertama ditiup. Tatba'uha radifah. Dan sangkakala pertama itu akan diikuti oleh sangkakala kedua. Sangkakala pertama mematikan semua makhluk di langit dan di bumi. Sangkakala kedua menghidupkan semua makhluk yang sudah mati baik di langit maupun di bumi. Sangkakala pertama itu mengguncang alam, menghancurkan bumi kita. Sampai-sampai apa efek dari sangkakala pertama? Idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Ibu bisa membayangkan nggak matahari saat digulung? Kita tahunya telur gulung. Matahari digulung, cahayanya berarti hilang. Kemudian wa idzan nujumu kadarat. Nanti itu ada dalam surat At-Takwir ya. Setelah ini akan ada pembahasannya insyaallah nanti. Ketika matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, laut mengeluarkan airnya yang panas berubah menjadi api. Gunung-gunung dicabut dari akarnya, berterbangan di angkasa. Tanah-tanah yang kita injak untuk pergi kemana-mana semua terbelah dan terjadi guncangan yang sangat besar. Kalau gunung saja sampai terbang-terbang, kira-kira manusianya di mana? Nah, itulah sangkakala pertama merusak semua tatanan alam semesta. Tidak ada lagi bintang yang bertahan di orbitnya. Lepas semuanya. Manusia pun mati semuanya. Nah setelah itu kekosongan terjadi.
tidak ada kehidupan sama sekali. Hanya Allah satu-satunya Raja yang maha hidup dan tidak pernah mati. Pada sangkakala kedua, itulah nanti hakikat hari kebangkitan. Semua yang mati akan bangun semua lagi. Tatba'uhar radifah, ya. Ketika sangkakala yang kedua. Tapi bagaimana mereka nanti ketika dibangkitkan? Apa bersorak-sorai? Weh, hidup lagi gitu? Tidak. Setelah nanti dibangkitkan, justru manusia itu kondisinya qulubu yaumaidzi wajifah. Hati-hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Banyak orang yang hatinya dilingkupi dengan penyesalan. Banyak orang-orang yang jiwanya diliputi dengan ketakutan. Kenapa? Loh, ternyata yang dikatakan Muhammad itu betul. Kirain setelah mati selesai, nggak kemana-mana. Loh, sekarang kok betul-betul kita hidup lagi. Berarti yang dikatakan Muhammad setelah ini ada surga dan neraka, atau benar juga nih sebentar lagi. Maka mereka betul-betul merasakan penyesalan dan ketakutan. Nah, hatinya takut. Kalau orang takut, matanya gimana? Mungkin Ibu pernah dulu pas sekolah dimarahi bapak guru ya, atau dimarahi orang tua kita, gimana? Dari mana kamu? Seharian nggak pulang-pulang. Ada nggak yang ketika dimarahi matanya lihat ke arah bapaknya? Gitu. Kan nggak ada ya. Semua kalau dimarahi pasti tertunduk. Nah, di hari kiamat itu absaruha khasyi'ah. Mata-mata mereka tertunduk karena takut dan hina. Jadi nggak ada satupun manusia yang bisa atau mampu mengangkat kepalanya karena posisi mereka dalam puncaknya ketakutan. Ya, absaruha khasyi'ah. Nah, ini gambaran hari-hari kiamat ini ternyata apa? Bagi orang kafir, mereka juga tidak langsung mengimani, masih meragukan. Bahkan mereka mengatakan, yaquluna inna lamarduduna fil hafrah. Orang kafir ketika mendengarkan keterangan ini, mereka masih berkata, mosok sih, apakah betul kita akan kembali dihidupkan? Lamarduduna fil hafirah. Apakah iya kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula, padahal kita kan udah mati, ya. Aidza kunna yadhaman nakhirah. Padahal kita semuanya sudah menjadi tulang belulang yang apa? Hancur, idhaman nakhirah. Makanya ada orang tokoh kafir itu yang datang ke Rasulullah saat Nabi berada di seputaran Ka'bah. Dia datang membawa tulang yang sudah remuk, yang sudah apa itu namanya, yang sudah rapuh. Tulang itu diangkat di hadapan Rasulullah lalu diremet-remet, hancurin. Muhammad, man yuhyi hadzal 'idham? Siapa yang akan menghidupkan lagi tulang belulang ini? Nih udah aku hancurin nih tulangnya nih. Hancur sehancur-hancurnya. Siapa yang akan menghidupkan lagi? Dasar pemimpi kamu. Maka tidak lama turun surat Yasin. Qul huwallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan membangkitkan tulang belulang yang kamu sudah remek-remek tadi itu adalah Allah yang dulu menciptakan tulang belulang itu dari ketiadaan menjadi manusia yang sempurna. Allah akan mampu mengembalikan dia seperti semula. Nah, wa yudkhilakan nar, Nabi menambahkan, dan dia Allah setelah itu akan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka ini ya, walaupun kalau udah bersih ya.
Ya, belum. Sudah menjadi tulang belulang, hancur, rapuh, pasti akan balik lagi, akan hidup lagi. Dulu ada sebelum Nabi diutus di zaman Bani Israel, seorang ayah berpesan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Nanti kalau ayah meninggal, tolong jasad ayah dibakar ya nak. Lalu abunya masukin ke botol, ke guci. Lalu sebagian disebarkan di laut, sebagian abunya sebarkan di jurang, di pucuk gunung. Dilakukanlah wasiat itu oleh anak-anaknya. Nah, pada hari kiamat nanti ternyata apa? Orang itu dibangkitkan lagi sama Allah. Ketakutan dia ditanya, kamu kenapa dulu mewasiatkan agar jasadmu itu dibakar, abu, tubuhmu itu disebar? Jawaban dia apa? Ya Allah, sungguh itu aku lakukan. Motivasiku tidak lain karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut kalau dibangkitkan lagi. Tapi nyatanya tetap bangkit, hidup lagi. Tapi karena motivasinya itu rasa takut kepada Allah, kemudian Allah kata apa? Kalau memang itu motivasimu karena takut kepadaku, maka kamu sudah aku ampunkan. Sono, masuk surga, nggak usah mampir kemana-mana. Masya Allah. Karena motivasinya Bu, motivasinya adalah ketakutan kepada Allah. Tapi itu dulu sebelum ada syariat apa? Kalau kita kan jelas sudah ya syariatnya kalau meninggal di apa? Dikuburkan. Kan kemudian wah aku ikut juga deh kayak begitu. Nulis wasiat nanti di bawah kasur. Nanti kalau mamah meninggal tolong dibakar ya nak. Disebar nanti abunya, satu di Gunung Salak, yang satunya di Gunung Krakatau, yang lain di Tangkuban Perahu. Nah, ini kalau sudah tahu ilmunya maka nggak berlaku yang seperti itu. Ya, ini hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata Bu, walaupun sudah menjadi abu, sudah hancur lebur, tapi Allah mampu mengembalikan lagi seperti semula. Ya, maka udahlah hidup nggak usah neko-neko ya. Karena jadi apapun kita, bagaimanapun amal kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Ayat ke-12 sekarang Allah berfirman, qalu tilka idzan karratun khasirah. Orang-orang kafir itu berkata, kalau memang demikian bahwa kita semuanya nanti akan dibangkitkan, maka itu merupakan pengembalian yang merugikan. Itu adalah kebangkitan yang akan membawa kepada petaka dan siksa. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya bagi Allah membangkitkan manusia yang sudah mati, yang hancur itu hanya Pak zajratu wahidah. Cukup dengan sekali tiupan saja Allah bisa mengembalikan semuanya. Ya, sudah mati berapapun jumlah manusianya, sekali tiup sangkakala kedua. Tiup. Gimana kira-kira Bu bunyi tiupannya ya? Kayak trompet gitu kali ya. Wallahu alam ya. Pret gitu mungkin ya. Wallahu alam ya. Kita nggak ada yang tahu Bu bagaimana bunyi tiupannya nanti. Yang jelas dengan sekali tiupan itu semuanya bangkit lagi. Seperti tunas yang baru kesiram hujan tiba-tiba besok pagi sudah menjadi pohon, tumbuhan yang lengkap. Ya. Nah, semuanya akan kembali kepada Allah dan dibangkitkan dalam sekali tiupan. Fa idzahum bisahirah. Maka serta-merta setelah ditiup itu tiba-tiba saja mereka semuanya hidup kembali di muka bumi. Hidup kembali lengkap. Yang dulunya badannya pernah cacat, nanti dibangkitkan sudah tidak cacat lagi. Yang dulu tangannya nggak ada, nanti dibangkitkan tangannya sudah kembali. Semuanya lengkap. Bahkan bagian yang paling rumit dalam anatomi tubuh manusia itu nanti akan balik semuanya.
Apa misalnya, Bu? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Kata Allah, kami mampu membangkitkan manusia serta ujung-ujung jarinya. Ujung-ujung jari itu maksudnya apa? Sidik jari ini, sidik jari ini. Ini kan nggak ada, Bu, yang sama di antara kita ya, sidik jarinya. Bagian yang paling rumit dalam tubuh manusia ya sidik jari ini. Karena kakak beradik pun nggak bakal sama. Kembar identik pun hidungnya boleh sama mancungnya, senyumnya boleh sama manisnya, matanya boleh sama mempesonanya, tapi sidik jari pasti berbeda. Tapi kata Allah, kami mampu untuk mengembalikan sidik jari itu lengkap, tidak tertukar antara satu dengan yang lain. Jadi Allah maha detil sekali ketika membangkitkan manusia. Jadi nggak ada, Bu, mentang-mentang kemarin dalam kuburannya kuburan massal, satu lubang untuk 10 orang. Pas bangkit ternyata kepalanya ketukar sama kawan. Nah, nggak ada yang begitu. Semuanya kembali seperti semula. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke berapa? 15 ya. Oh iya, bumi itu yang nanti akan kita tempati setelah kematian ini, Bu, sudah beda ya dengan bumi yang sekarang kita lihat ya. Mungkin buminya ini juga gitu, tapi sudah beda dimensinya, sudah beda bentuknya. Bentuknya gimana? Wallahu a'lam, tapi di antara keterangan yang kita dapatkan dari Al-Qur'an, fa idzal ardu muddat, apabila nanti bumi ini dibentangkan, di apa namanya? Muddat itu seakan-akan menjadi datar untuk tempat berkumpul di persidangan akhir zaman. Kalau sekarang bumi bulat, bisa jadi nanti di akhir zaman setelah sangkakala kedua ditiup, ketika hendak pengadilan akbar di padang mahsyar, bumi ini betul-betul datar. Kemudian tidak ada cekungan dan tidak ada juga apa? Tidak ada gundukan, semuanya datar. Dalam surat Thaha Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Thaha ayat 105 sampai 107. Mereka bertanya tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya juga di hari kiamat nanti. Gunung-gunung dihancurin sama Allah. Fayadharuha qa'an safsafa. Maka Allah akan jadikan bekas cabutan gunung itu menjadi apa? Datar. Gunung dicabut tapi bekas cabutannya itu datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu melihat nanti ada yang rendah, ada yang tinggi. Nggak ada gundukan, nggak ada cekungan. Jadi bumi nanti itu seperti hamparan adonan roti. Datar gitu ya. Datar. Ada lagi gundukan, bukit, nggak ada. Semuanya datar. Sementara di atas kepala matahari hanya beberapa depa. Ini kondisi yang paling berat ya, ketika di padang mahsyar itu betapa tersiksa manusia kalau tidak mendapat rahmat Allah di waktu itu. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Surat Al-Kahfi ayat 47 Allah mengatakan, dan ingatlah akan hari, yaitu hari kiamat, ketika kami perjalankan gunung-gunung dan kalian akan melihat bumi itu datar, barizah artinya datar. Jadi ibu yang hari ini suka ngoleksi tanaman-tanaman hijau, bunga-bunga di depan rumah, ada janda bolong, macam-macam itu ya. Nanti di hari kiamat udah nggak ada, Bu. Ya, tanaman-tanaman hijau royo-royo udah nggak ada. Hanya tanah dan manusia ngumpul di situ semua. Ya, maka jangan sampai ya gara-gara hal-hal semacam itu kita lupa, lalai dari Allah. Ada nih beberapa orang yang sangat menggandrungi, akhir-akhir ini kan yang marah itu
menanam ya, menanam bunga. Bahkan itu ada tanaman yang dulu hanya dikira sebagai tanaman biasa, sekarang harganya jutaan. Itu yang namanya daun janda bolong. Masya Allah. Ya, daun janda bolong. Ibu di Bogor kalau nanam di halaman hilang itu biasanya nanti, Bu. Dan tanaman-tanaman yang lain. Boleh berkebun, boleh menata indah rumah, tapi jangan melalaikan kita dari apa? Mengingat Allah. Kalau bapak-bapak biasanya hobinya main burung. Jangan sampai gara-gara burung lupa dengan hayya 'alas shalah. Udah jelas-jelas hayya 'alas shalah, masih petekur, petekur, petekur sama burung, ya. Ini melalaikan. Nabi Sulaiman pernah ditegur sama Allah. Nabi Sulaiman itu pecinta kuda. Dan namanya Nabi Sulaiman, raja, kudanya ratusan jumlahnya, gagah-gagah semua. Tapi suatu saat ketika beliau sedang asik-asiknya bermain dengan kuda-kudanya, ada panggilan sholat. Dalam satu riwayat itu waktu asar. Tapi beliau akhirnya apa? Lupa, telat melaksanakan sholat asar gara-gara sibuk ngurusin kuda. Maka setelah itu apa? Kuda-kudanya disembelih semuanya. Gara-gara ini aku lupa kepada Allah. Nah, maka boleh ibu punya aktivitas berkebun, menanam, punya piaraan. Jangan sampai tapi itu menjadikan lalai. Lago, ya. Melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat ke-15. Di antara Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sampai ayat 14 dulu. Oh iya ya. Ada di chat juga dan nanti kita tutup dengan doa. Tadi juga ada pesan dari Bu Neno, banyak karena ada hujan besar ini kemarin, ada yang terkena musibah juga, mohon doanya. Oh iya. Ini Ya, ada di dalam chat room ada cerita dari Bu Titik, Pak Ustadz. Bu Titik mau menceritakan atau saya bacakan, Bu Titik? Bacakan aja, Bu. Monggo. Begini Pak Ustadz, kata Bu Titik, dia menceritakan sebelum almarhum suaminya wafat, dia melihat ada sinar putih. Apakah itu pertanda bahwa itu malaikat? Mohon Pak Ustadz untuk menjabarkannya. Terima kasih Pak Bu Titik. Monggo Pak Ustadz. Wallahu alam, karena saya tidak mengalami ya. Tapi memang ketika seseorang itu sudah menjelang sakaratul maut, Ibu, biasanya bisa melihat sesuatu yang orang sekitarnya nggak bisa melihat, ya. Wa basarukal yauma hadid. Jadi hari itu matanya itu bisa melihat sesuatu dengan tajam. Orang lain nggak bisa lihat. Ya banyak ya cerita-cerita yang tiba-tiba, kayak misalnya dulu ya, nenek saya pas menjelang wafat itu, saya masih kecil saat itu, masih baru lulus SMA apa ya, atau belum SMA lah. Beliau sering ini bilang, itu di belakang situ ada siapa, suruh pergi gitu, suruh pergi. Bahkan ketika hari itu zuhur ya, karena seharian saya pijitin gitu kakinya, tiba-tiba saat zuhur beliau sempat menyampaikan, nanti maghrib datang ya, habis maghrib langsung ke sini. Saya pikir habis maghrib itu kan harusnya waktu zikir, masuk sih dipijit lagi, kan seharian udah dipijit gitu, pikir saya begitu, Bu. Selesai sholat maghrib, baru assalamualaikum warahmatullahi di masjid, langsung tiba-tiba si kakak saya tuh teriak, wah Simbah gitu. Saya baru nggak, memang pesannya beliau tadi habis maghrib langsung ke sini gitu. Nah ini hal-hal yang bagi kita mungkin tidak langsung bisa memahami. Apakah memang semacam ada isyarat mungkin ya, atau ada
firasat ya. Simbah saya yang Mbah Kakung ya, Simbah Kakung malah pesannya apa? Kebetulan saat itu ada hajatan hitanan kakak sepupu. Nah, simbah itu karena rame, banyak tamu, terus ada apa itunya kencerengan musik, akhirnya aku mau ke rumah ini aja, ke rumah yang di utara gitu, rumah ibu saya. Tapi pesan nanti kalau udah selesai ini tenda hajatannya jangan dibongkar. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Selesai hajatan langsung wafat itu di subuh hari, sehingga memang Bu tidak sempat dibongkar itu ininya, tendanya. Nah, jadi banyak orang-orang ketika menjelang kematiannya itu memiliki pengalaman sendiri-sendiri. Nah, itu makanya yang paling bisa untuk membuat kita tenang adalah bagaimana seseorang ketika menjelang wafatnya itu dalam kondisi, kalau kita lihat Bu, biasanya orang yang kematiannya husnul khotimah itu keningnya berkeringat, keningnya berkeringat. Itu tandanya meninggalnya husnul khotimah. Ya, keningnya berkeringat. Nah, adapun pengalaman-pengalaman melihat sinar putih macam-macam bisa jadi itu adalah semacam isyarat ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita banyak-banyak berdoa saja, kita doakan semoga almarhum mendapat rahmat Allah, mendapatkan husnul khatimah, diampunkan segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hilang suaranya ini. Baik Pak Ustadz, berhubung waktu kita Ustadz yang hilang suaranya. dibatasi, kita Ada Bu. Ganggu wifi-nya ya, Pak Ustadz, karena mendong. kita tutup kajian hari ini kita dengan berdoa. Mohon Pak Ustadz untuk memimpin doanya untuk kami semua, untuk yang kena musibah, untuk yang sedang sakit. Mohon doanya Pak Ustadz. Iya. Silakan. Ada nama-namanya Bu yang sakit? Kebetulan belum ada Pak, jadi mungkin Banyak Ustadz, jadi sekarang itu ini aja dikhususkan untuk keluarga besar IPB dan umat muslimin muslimat saja, karena memang sambung menyambung dengan yang kemarin. Iya, baik. Kita bersama mulai dengan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Rabbana, Engkau maha mengampunkan dosa, Engkau maha menutup aib-aib hamba. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allahumma ya Rabbana, kalau ada di antara kami yang hari ini Engkau uji dengan kesusahan, ya Allah, mudahkan segala urusannya. Kalau ada di antara kami, ya Allah, yang hari ini Engkau uji dengan sakit, ya Allah, berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Gugurkan segala dosanya, ya Allah, kokohkan imannya, kuatkan kesabarannya, dan berikan kepadanya kesyukuran atas kesembuhannya. Allahumma rabbanas anta syafi. Allahumma shfi ya Rabbana mardana shifaan la yughadiru saqama. Allahumma arham mautana. Ya Allah, berikan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada saudara-saudara kami, kerabat kami, handai tulan kami yang sudah mendahului kami menghadap kepadamu.
Ya Allah, lapangkan kuburnya, ampunkan segala dosanya, muliakan dan tempatkan di sisimu dengan kemuliaan surga. Allahumma ya Rabbana, turunkan kepada kami hujan yang membawa berkah. Jangan ya Allah, Engkau turunkan kami hujan yang membawa bencana. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal dirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan dari langit-Mu hujan di sekitar kami. Jangan merusak kami. Ya Allah, turunkan hujan di dataran tinggi, di bukit-bukit, di perut-perut lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Hindarkan ya Allah kami semuanya dari malapetaka, wabah penyakit, musibah, segala macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutma'inna wasaira biladil muslimin. Jadikan negeri kami Indonesia ini ya Allah negeri yang aman sentausa, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin wa bikaramika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Pak Ustadz dan ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah. Usai sudah kajian kita hari ini, kita tutup kajian kita hari ini. Mohon maaf, Pak Ustadz mohon maaf dan ibu-ibu bila ada kata-kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan di selama acara ini, karena saya pun sedang belajar. Bentar Pak Ustadz. Baiklah, kita tutup kajian kita hari ini dengan kifaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, foto bersama dulu sama ada pengumuman terakhir. Ya monggo Meni. Ya monggo. Foto bersama lembar pertama, Bu Rina siap ya. Start punten 1, 2, 3. Udah. Halaman kedua. Lembar kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiganya 1, 2. Sudah Bu Heni. Sudah ya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Sampai berjumpa di masa yang akan datang insya Allah. Saya pamit ya Ibu-ibu. Mangga Ibu-ibu, mangga Ustadz. Assalamualaikum.